semua, kembali lagi bersama saya perawat terampil. Jadi pada video ini kita akan membahas soal P3K perawat tahun 2023 dengan soal sebagai berikut. Soal nomor 1. Seorang laki-laki 47 tahun diagnosis gagal ginjal dirawat di rumah sakit dengan keluhan bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu. Pasien mengatakan lemas, sulit berjalan, berat badan meningkat 1 kg dalam waktu 2 hari. Hasil pemeriksaan, edema. Di kedua ekstremitas bawah, oliguria, tekanan darah 130/89, frekuensi nadi 87 kali per menit, frekuensi napas 18 kali per menit, suhu 37, balance cairan plus 500 cm3 per 24 jam. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Hipervolemia. B. Intoleransi aktivitas. C. Gangguan citra tubuh. D. Risiko berat badan lebih. E. Gangguan mobilitas fisik. Jawabannya adalah A. Hipervolemia. Pembahasan. Pasien teridentifikasi mengalami gangguan pada ginjal. Kelebihan volume cairan dapat dibuktikan dengan adanya edema di kedua ekstremitas bawah. Berat badan meningkat 1 kg dalam waktu 3 hari. Oliguria, balance cairan 500 cc per 24 jam. Edema di kedua ekstremitas bawah menyebabkan pasien mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Jika kelebihan volume cairan menjadi utama penanganan keperawatan, maka harapannya edema kedua kaki teratasi sehingga tidak terjadi intoleransi aktivitas. Soal nomor 2. Seorang laki-laki, 28 tahun, diagnosis diare, dirawat di rumah sakit hari ketiga. Pasien dengan keluhan nyeri pada area pemasangan infus, beb encer 4 kali per hari, mual, tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan, area insersi infus tampak bengkak, kemerahan, teraba hangat, ketesan infus macet. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Berkolaborasi dalam pemberian analgetik. B. Memberikan kompres hangat pada daerah nyeri. C. Melepas infus dan menggantinya lokasi insersi lain. D. Memberikan pijatan lembut pada daerah yang bengkak. E. Membersihkan sekitar area insersi infus dengan disinfektan. Jawabannya adalah C. Melepas infus dan menggantinya lokasi insersi lain. Pembahasan. Adanya keluhan nyeri, tangan tampak bengkak, kemerahan, dan teraba hangat mengidentifikasikan risiko plebitis. Maka melepas dan mengganti infus adalah tindakan yang tepat meskipun penggunaan set infus baru 2 hari. Kolaborasi pemberian analgetik, membersihkan infus dengan disinfektan, melakukan masase pada daerah yang bengkak, dan memberikan kompres hangat pada daerah nyeri bukanlah upaya penanganan plebitis. Soal nomor 3. Seorang perempuan, 48 tahun, diagnosis DMTP2, dirawat di rumah sakit hari ketiga, pasien dengan keluhan pusing dan lemas setelah disuntik insulin 3 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, pasien gelisah, keringat dingin, membran mukosa pucat, riwayat kadar glukosa darah fluktuatif, mendapat suntikan insulin 12 unit. Apakah tindakan keperawatan utama yang harus diberikan pada pasien tersebut? A. Memeriksa kadar gula darah. B. Mengobservasi tanda-tanda vital. C. Memberikan asupan gula peroral. D. Menganjurkan relaksasi napas dalam. E. Mengobservasi derajat ketidaknyamanan. Jawabannya adalah A. Memeriksa kadar gula darah. Pembahasan. Pemberian insulin 12 unit pada pasien dengan kadar glukosa dalam darah tidak stabil, hasil pemeriksaan fluktuatif, butuh pengawasan ketat karena pasien bisa saja mengalami hiperglikemia atau hipoglikemia. Pasien menunjukkan tanda dan gejala di atas adalah memeriksa kadar glukosa darah. Memberikan asupan gula peroral adalah pilihan tindakan yang dilakukan setelah terlebih dahulu mengetahui kadar glukosa darah. Mengobservasi tanda-tanda vital dan derajat ketidaknyamanan dapat dilakukan setelah permasalahan utama pasien teratasi. Soal nomor 4. Batita perempuan, 2 tahun,
dibawa orang tua ke puskesmas dengan keluhan batuk, sukar bernapas, hasil pengkajian, pergerakan dada simetri, tidak ada retraksi dinding dada, tidak muncul suara napas tambahan, frekuensi napas 30 kali per menit. Suhu 36,5. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? A. Rasio inspirasi dan ekspirasi. B. Penggunaan otot napas. C. Saturasi oksigen. D. Perfusi jaringan. E. Tekanan darah. Jawabannya adalah C. Saturasi oksigen. Pembahasan. Berdasarkan MTBS tahun 2019, anak yang datang dengan keluhan batuk dan atau sukar bernapas maka lakukan pengkajian. Berikut. 1. Lama keluhan dirasakan. 2. Frekuensi napas dalam 1 menit. 3. Adakah tarikan dinding dada? 4. Adakah wheezing? 5. Nilai saturasi oksigen.